Perkenalkan, saya dari GBI MTH Square. Hari ini saya akan menyanyikan lagu berjudul Jesus Love Me. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, yang sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan, sebelumnya kakak informasikan aturannya yang berlaku. Yang mana? Yang pertama tidak boleh makan dan minum, tidak boleh bermain gadget, dan juga tidak boleh berjalan ke sana kemari. Dan yang terlebih lagi, adik-adik berpakaian yang rapi. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan menjamah tanah hati kami Tuhan, agar setiap kami anak-anak-Mu diberkati dan kami melihat kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, bertahta dan berdaulatlah atas kami dalam pujian penyembahan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak
meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yang siap kakak undang semua bangkit berdiri. Kita senangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Yuk semua tepuk tangan. Sambil goyang kanan kiri ya. Yang tahu lagu ini nyanyikan dengan sukacita. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Dari awal ya. Hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi dari awal. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Sekali lagi katakan, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Yo yang semangat untuk memuji Tuhan, yang percaya kalau Tuhan Yesus di tengah kita adalah Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat. Nyanyikan dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia
Tuhanku besar. Walau ku belum besar, tak masalah besar. Imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, tak masalah besar. Imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Katakan besar. Sambil katakan besar.
Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all with me, how great is our God.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti keadaannya luar biasa. Hari ini dengan bersama Kak Priski, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya sekali lagi yuk kita mau berdoa dulu untuk memulai firman Tuhan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kesempatannya pada hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke deh adik-adik, sudah siap ya dengan firman Tuhan hari ini? Sudah siap dong. Kita persiapkan yuk Alkitab kita masing-masing yang di rumah-rumah. Semuanya pegang Alkitab ya. Oke, hari ini Kak Priski mau bercerita tentang salah satu kisahnya Tuhan Yesus. Yuk kita buka di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sudah buka? Sudah dilihat judul atasnya? Ya, judul atasnya adalah Angin Ribut Diredakan. Adik-adik pasti udah tahu ya cerita tentang firman Tuhan hari ini. Sudah sering dengar pastinya ya. Ya, Kak Priski akan persingkat ceritanya supaya adik-adik tahu ceritanya secara ringkas, bahwa di sini bercerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan layanan mereka akan berpindah dari satu kota ke kota lain melalui danau, dan mereka harus menggunakan perahu sebagai transportasinya. Nah, namun di tengah perjalanan tiba-tiba angin ribut, angin badai menimpa mereka. Anginnya itu menggoncangkan perahu yang dikendarai oleh mereka. Nah, Tuhan Yesus saat itu sedang istirahat, sedangkan murid-murid lainnya yang berjaga-jaga. Namun ketika angin ribut yang melanda mereka, para murid-murid ini panik. Para murid-murid ini ketakutan. Mereka takut dengan angin badai yang menimpa mereka ini. Mereka akhirnya membangunkan Tuhan Yesus yang lagi istirahat. Mereka bilang, Tuhan Yesus, kita akan binasa. Kita akan binasa, tolong kami. Tuhan Yesus yang lagi istirahat, dia bangun dan melihat murid-murid yang panik di perahu itu. Lalu Tuhan Yesus bilang pada mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan akhirnya Tuhan Yesus berdiri di perahu itu dan dia berkata kepada danau yang luas itu yang sedang ada badai. Kata Tuhan Yesus adalah, diam, tenanglah. Ketika Tuhan berkata seperti itu, angin badai yang tadi sedang ribut-ribut ya, tiba-tiba menjadi tenang. Danau menjadi tenang sekitarnya, perahu tidak terombang-ambing lagi. Dan para murid-murid yang ada bersama dengan Yesus saat itu, mereka menjadi takjub. Mereka heran, tapi mereka juga masih takut. Siapa orang ini? Mereka berpikir dalam hati mereka pikir dalam pikiran mereka, siapa orang ini yang bisa menenangkan badai ribut tadi? Kita tahu ya siapa dia? Dia Sang Mesias, dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus itu di cerita itu bisa berkuasa atas angin, badai, dan danau. Segala alam, segala cuaca, Tuhan berkuasa atasnya. Dan Tuhan bukan cuma berkuasa atas cuaca saja. Tuhan Yesus juga berkuasa atas seluruh isi dunia ini. Termasuk kita. Kita juga ada di dunia ini kan. Kita juga adalah ciptaannya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan berkuasa sama kita. Nah, ini artinya juga adalah Tuhan Yesus ini berkuasa penuh atas setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bener gak sih Kak? Yo, habis coba tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah gak merasa takut atau merasa kecewa atau khawatir akan suatu hal? Mungkin kakak pernah dengar adik-adik mungkin takut sama, Kak aku takut Kak kalau ada hujan petir kenceng lagi, apalagi sekarang ini lagi musim-musim pancaroba gini, musim-musim yang
ekstrim kata mama papa, jadi sering hujan, sering tiba-tiba panas. Aku takut Kak. Atau misalkan kalian mungkin takut, Kak aku takut Kak, katanya di berita mau ada berita tuh, suka ada berita gempa bumi atau di tempat-tempat lain tentang ada gunung meletus. Aku takut Kak kalau itu menimpa aku. Atau mungkin gak cuma tentang bencana alam, bisa aja mungkin, Kak aku takut Kak, aku habis PTS, aku habis ujian, tapi aku takut nilaiku nanti bagus atau enggak ya, bisa lolos KKM enggak ya. Atau misalnya kalian khawatir sama keluarga kalian, apakah kakak, kira-kira papa, mama, kakak atau adikku masih akan terus bersama aku nggak ya? Atau nanti aku gimana ya kalau misalnya ditinggali sendiri? Atau mungkin kalian khawatir sama keadaan-keadaan sekarang ini, keadaan-keadaan namanya pandemi, di mana ada virus COVID-19. Mungkin kalian jadi takut atau khawatir gara-gara, wah kayaknya banyak banget yang sakit COVID, kayaknya banyak banget yang meninggal gara-gara COVID. Kakak aku jadi takut gitu. Nah adik-adik, kakak mau meyakinkan kepada kalian bahwa kalian jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kita itu adalah raja dari segala raja. Artinya Tuhan kita tuh yang paling jago, paling hebat, paling nomor satu. Jadi kakak mau meyakinkan kalian, kakak punya satu ayat di dalam Alkitab kita. Kalian boleh buka di Mazmur 93 ya, Mazmur 93. Kalian boleh baca pasal itu karena cuma ada 5 ayat, tapi kakak mau menekankan di ayat keempat dan kelima ya. Di sini berbunyi, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baikmu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Yes, dari ayat 4 kita tahu ya, bahwa ada air besar, ataupun ada badai atau pecahan ombak laut seperti kisah Tuhan Yesus yang tadi yang menenangkan angin ribut. Tapi lebih hebat, lebih jago lagi Tuhan kita yang di surga. Yes. Nah, artinya, dan kalian perhatiin deh di ayat yang kelima, sepanjang masa, artinya bukan cuman hari ini, atau bukan cuman zaman dulu, atau bukan cuman di masa depan Kak kehebatannya Tuhan Yesus. No, tapi kehebatannya Tuhan Yesus itu adalah di sepanjang masa. Bahkan dari sebelum kita ada, dari kita masih di kandungan ibu kita, bahkan sampai detik ini, bahkan nanti kita nggak tahu ke depan gimana, tapi Tuhan itu yang paling hebat ya. Tuhan itu yang paling jago, Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Nah adik-adik, Kak Priski mau mengingatkan sekali lagi dan mau meyakinkan adik-adik semua bahwa kita harus terus berusaha menghadapi semua masalah, semua khawatir kita di dunia ini. Memang kadang terasa berat, kadang tantangannya terlalu sulit untuk kita jalani, tapi tidak ada tantangan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus ya. Asal kita tetap beriman, tetap taat, tetap setia dengan Tuhan Yesus, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi khawatir di dalam hidup kita. Tuhan kita yang paling hebat. Ingat ya adik-adik, semua khawatir kita, semua masalah kita itu kecil di hadapannya Tuhan Yesus, karena Tuhan kita yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Yes, adik-adik, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Priski mau kita semua meyakini firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Yuk adik-adik semua, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang di tempat tertinggi, Engkau yang beserta kami, Engkau yang membimbing kami sepanjang hidup kami. Tidak ada khawatir, tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kami tahu
Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang paling hebat, Tuhan yang paling jago dari apapun. Tuhan terus sertai kami, pimpin kami, seluruh teman-teman kami, seluruh keluarga kami, seluruh orang-orang yang kami kasihi ya Bapa. Engkau menyertai mereka, Engkau yang terus memberkati mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Oke deh, sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau menggambar yang aku kangen banget, yaitu pergi ke gereja sama keluargaku. Udah lama kan teman-teman enggak datang ke gereja. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman, supaya semuanya aman. Kita bisa ke gereja lagi. Semoga kita tetap sehat ya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Wah, gambar aku sudah mau selesai. Wah, gambar aku sudah mau selesai. Nah, udah selesai ini.